Dan masih bersama saya Bayu Nugraha dan juga Kang Ius di program acara Kata Kang Ius ya. Kang Ius, Siap. kita masih bahas ada apa lagi di Kabupaten Bekasi, updatean terakhir. Ya, ini ada suara apa sih? Suara apa ya? Ini. Astagfirullah, ternyata punya. Oke. Ya, Nah, sudah selesai. tadi udah ngomongin COVID ngomongin udah. vaksin. Terus, Sekarang terus kita ngomongin jalan-jalan ke Papua. ya, kita ngomongin pemulihan ekonominya di Kabupaten Bekasi seperti apa itu mungkin yang Oke. penting juga kan? Iya kan, benar-benar. pemulihan ekonomi. Masa sih kita habis COVID babak belur begini kita diam-diam baik kan? Artinya kan ada sesuatu yang harus dilakukan bagaimana kita Betul. bisa keluar dari krisis COVID ini. Satu tahun setengah ke belakang ekonomi terpuruk lah ya. Nah, gimana caranya Ya. agar dari mulai dari sekarang sampai seterusnya ekonomi di Kabupaten Bekasi sendiri khususnya mulai bangkit kembali. Nih ada apa yang dilakukan pemerintah? Sebenarnya sudah banyak yang saya amati, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi ya. Termasuk salah satunya di sektor UMKM kan, usaha kecil menengah itu yang terus disupport, didorong bagaimana supaya bisa eksis di masa pandemi. Dan salah satunya adalah seperti yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata kemarin ya, yang diadakannya festival kuliner Nah, ya itu Kabupaten benar. Bekasi. Nah ini kan untuk UMKM di Kabupaten Bekasi kan, bagaimana supaya mereka bisa kembali bangkit. Karena memang sebenarnya UMKM yang paling terpuruk lah ya, karena mereka kan lingkupnya kecil istilahnya gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin mereka masih punya saving, tapi kalau kayak UMKM kan dia kecil, jadi ya mau nggak mau memang harus bangkit lagi. Ya betul itu. Dan banyak langkah yang sudah dilakukan, misalnya kan kerjasama pemerintah daerah dengan apa tuh minimarket ya. Minimarket, nah Ya, itu kan banyak produk-produk UMKM Kabupaten Bekasi yang dijajakan melalui Pemkab Bekasi, melalui Dinas Koperasi misalkan dan UMKM itu. Ada berapa itu? Pokoknya banyak lah. Bahkan kalau nggak salah diminta langsung ya, setiap supermarket tuh harus mendisplay UMKM dari Kabupaten Bekasi. Kan secara kualitas minimarket kayak Alfamart atau Indomart mau menerima produk UMKM Kabupaten Bekasi bukan karena menghargai Pemda. Nggak enak nih sama Pemda, bukan begitu kan, karena mereka juga ketat juga kan seleksinya kan. Bagaimana produk itu bisa masuk kan mungkin ada standarisasinya kan. Betul. Standarnya harus ini gitu kan. Berarti secara tidak langsung ya berarti produknya pun berkualitas. Oh iya betul, termasuk sampai bisa masuk ke situ. iya, misalnya produk-produk itu aja yang di Muara Gembong ya. Produk-produk makanan kuliner dari mangrove. Itu kan banyak macamnya kan. Bisa jadi makanan, bisa jadi minuman. Ada dodol mangrove, ada keripik, ada segala macam itu kan. Nah itu termasuk yang lain-lainnya juga dari daerah lainnya juga. Itu terus didorong bagaimana supaya bisa bekerja sama. Termasuk juga UMKM bagaimana bisa bekerja sama dengan kawasan industri. Kemarin yang sudah dilakukan dengan Hyundai kalau nggak salah ya. Nah itu juga Pemda juga kan memfasilitasi bagaimana supaya produk-produk atau kebutuhan industri itu bisa dicukupi oleh barang-barang yang bikinan UMKM Kabupaten Bekasi kan. Macam apa namanya? Majun ya. Nah, iya kan? Kalau nggak salah Majun. Iya, buat ngelap-ngelap oli apa segala macam kan. Nah, misalnya Mas Bayu juga kalau misalnya perlu dielap bisa Coy, kotor dong saya Kang. Nah, UMKM di Kabupaten Bekasi sendiri kan banyak ya Bang ya. Setiap daerah juga pasti variatif kan, beda-beda. Berarti mulai dari sekarang gimana caranya dari UMKM-nya sendiri harus berinovasi ya. Iya betul. Jangan memproduksi produk yang itu aja gitu. Toh mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman dong. Iya, itu harus itu. Jadi kalau misalnya termasuk produk-produk UMKM yang memang sudah lolos seleksi masuk di minimarket, itu kan kualitasnya harus benar-benar dipertahankan kan. Betul. Ya untuk yang lainnya juga pasti kan ngerasa wah masa ini bikinan UMKM misalnya kan. Kita juga punya UMKM, ya kita juga harus bisa membuktikan bisa membuat produk-produk sejenis itu. Atau mungkin lebih kreatif lagi yang bisa dijajakan di outlet minimarket modern kan, itu kan sangat membanggakan. Ya. Di luar Kabupaten Bekasi lebih bagus lagi. Iya betul. Dan mungkin
apa ya, warga Kabupaten Bekasi juga ada ego juga kan, pengen lihat sih yang mana sih ini yang bikinan Bekasi kan, gitu kan. Mungkin mereka akan lebih memprioritaskan memilih barang tersebut ketika belanja di Alfa atau Indomaret kan. Wah ini oleh-oleh asli Bekasi ada di sini, gitu kan. Nah itu Mas Bayu. Pemerintah sendiri, ya pemerintah daerah kan biasanya suka banyak acara ya, banyak acara atau kegiatan, baik itu indoor ataupun outdoor, pasti membutuhkan yang namanya konsumsi ya. Iya. Kalau nggak salah Pak PJ juga menyarankan Oh iya, itu kan waktu festival kuliner Dinas Pariwisata ini yang saat ini masih berlangsung nih, memang Pak PJ Bupati Bekasi menekankan salah satunya pertama bahwa festival kuliner itu bisa membangkitkan UMKM di masa pemulihan ekonomi. Betul. Yang kedua juga didorong lagi gimana caranya supaya lebih banyak lagi produk UMKM yang terjual untuk makanan atau minuman. Itu kan disampaikan juga untuk jamuan-jamuan di Pemda. Nah, itu kan itu nanti kalau terutama nanti ya, kerjasama dengan bagian umum dan WLP kalau nggak salah ya. Nah itu nanti diusahakan produknya itu produk UMKM. Betul. Nah itu kan ya mungkin termasuk termasuk buat minuman atau makanan yang snack itu biasa kan suka ada betul. setiap acara, atau kalau ada kunjungan dari kabupaten kota lain juga kan bisa jadi salah satu goodie bag atau oleh-oleh gitu. Oleh-oleh bisa juga. Termasuk juga mungkin didorong nanti masih kaitannya dengan bagaimana membangkitkan UMKM itu, bagaimana seragam PNS atau ASN atau pegawai di Pemda pakai batik Bekasi gitu kan. Betul. Yang di mana? Tarumajaya ya? Tarumajaya. Batik apa namanya? Seraci ya, batik Tarumajaya, batik Bekasi lah. Iya, batik Bekasi ya. Nah, batik Bekasi itu juga kan bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi dengan juga ya. Jadi dengan dipromosikan terus-menerus itu otomatis ya, kalau misalnya pegawai Pemdanya pakai batik Bekasi, masyarakat juga nanti pasti banyak yang ikut kan? Betul. Ya, tinggal nanti bagaimana mendorong para pengrajin batik di Kabupaten Bekasi ini supaya bisa lebih maju, lebih berkembang. Tinggal nanti didorong, oh ternyata memang kebutuhan pasar banyak, maka harus disiapkan juga modal yang lebih banyak, bisa kerjasama dengan Bank BJB seperti itu kan bisa kan? Mungkin ya, bisa kerjasama sama UMTV untuk promosinya ya. Oh bisa ya? Bisa, nanti kita pilih ya. Iya. Banyak sebenarnya usaha yang sudah dilakukan pemerintah daerah ya Bang untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi ya. Salah satunya mendorong UMKM untuk bisa bangkit lagi. Betul, termasuk juga udah uji coba pembukaan tempat-tempat wisata. Ini juga salah satu untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Bekasi kan. Ya, tinggal masalahnya kan ya itu tadi ada kesadaran secara kolektif semua pihak, dari masyarakat, terus juga dari para pelaku usahanya, dari pemilik tempat-tempat wisatanya gitu, supaya standar kesehatan atau standar prokesnya tetap dijalankan lah ya. Gitu, karena jangan sampai kalau misalnya satu tempat wisata dia ceroboh, misalnya memasukkan pengunjung semau-maunya, melebihi kapasitas, kemudian muncul klaster baru. Nah itu kan nanti malah akhirnya bisa merugikan yang lain. Ketika muncul kasus baru, ya udah tutup lagi kan itu kan. Yang lain padahal sudah prokes ketat ya, tapi karena gara-gara satu tempat wisata ini tidak menerapkan prokes ketat, semuanya jadi kena imbasnya. Kan dulu tuh pernah juga ada yang disegel ya. Ya. Wah, kan inget kan? Wisata ini air. Wisata air, kan kayak gitu. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih ya? Kelihatannya sih udah mulai ini sih, udah aman kelihatannya sekarang sih. Ya tapi memang kan termasuk juga selain tempat wisata yang di mall-mall juga kan itu juga ketika dibuka secara perlahan relaksasi dilakukan di sektor-sektor ekonomi, ini juga pasti pemulihan ekonomi otomatis akan terjadi gitu Mas Bayu. Biar sampai kembali normal lagi ya Kang. Iyalah, kita berharap udah capek udah capek kayak gini mulu 1,5 tahun. Yang biasanya kita cari rezeki gampang ya. Sekarang juga alhamdulillah mesti gampang. Cuma ya harus ada beberapa yang bisa kita lakukan dan ada yang tidak bisa kita lakukan. Betul, cuman itu aja mungkin ya kayak salah satu yang dilakukan kemarin kan pembukaan sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka
itu kan memang sebenarnya udah bagus kan, persiapannya juga bagus Ya, gitu kan, uji cobanya sudah dilakukan, prokesnya sudah bagus di dalam lingkungan sekolah. Cuman ada masalahnya adalah di luar sekolahnya nih, saya pernah lihat lewat, wah ini di dalamnya prokes banget, tapi ternyata di luar gerbang Keluar dari sekolah, itu ibu-ibu, empok-empok, mama pada ngantar anak nih berjubel-jubel, itu kan. nah itu juga yang harus jadi PR ya. Betul. Harus jadi PR gimana caranya. Yaitu mungkin salah satu usahanya tuh dibikin dua sesi, Bang. Sebenarnya itu sip-sip gitu kan memang sudah ada checklist ya, kemarin itu ada 11 kalau nggak salah kan. Persyaratan harus ada izin orang tua, harus ada ini. Satu kelas cuma setengah kapasitas kan kayak gitu, gurunya harus sudah divaksin, muridnya juga udah mulai vaksin kan sekarang kan. Ya sudah. Terus sama cuci tangan dan sebagainya. Pokoknya sudah bagus lah kelihatannya. Cuman itu mungkin yang mungkin harus dievaluasi adalah bagaimana suasana dibukanya sekolah di luar sekolah itu. Mungkin harus disiapkan satgas-satgas. Betul. Satgas pembubar kerumunan ini. Pokoknya ibu-ibu yang misalnya ngantar anak-anak pada kumpul di situ, wah itu nggak bagus juga kan. Apalagi kadang malah jadi satu kesempatan buat mereka ya, jam pulang belum waktunya, tapi ibu-ibu udah pada datang. Nah betul kan. Jadi berkerumun ngobrol gitu. Sebenarnya aturan kemarin itu sudah bagus Mas Bayu. Anak-anak sekolah kan nggak boleh jajan ya, karena tidak ada jam istirahat kan. Ya, nggak ada jam istirahat. Tidak ada jam istirahat. Makanya kantin sekolah tutup, gitu kan. Kalau memang nggak pada istirahat, otomatis para pedagang di luar sekolah pun di luar lingkungan sekolah nggak pada dagang dong, gitu kan? Karena anak-anak bawa makanan sendiri dari rumah. Nah itu, makanya mungkin checklist 12 yang mungkin agak dilupakan nih, bagaimana menjaga ibu-ibu nih yang nganter pada saat jemput dan antar. Nah itu kan, kalau ada juga mungkin ibu-ibu yang datang di situ nongkrong, terus ada lagi ibu-ibu yang lain, ketika terjadi kerumunan ya muncullah tukang dagang, tambah berkerumun lagi, kan kayak gitu. Aware diri sendiri kali ya, kesadaran diri sendiri kali ya. Itu sih kalau yang kayak harus gitu ya. Sebenarnya itu, makanya kembali euforia ini sekarang yang harus dijaga. Kita lebih baik negatif thinking kali ya daripada terlalu yakin, kayaknya udahan nih COVID gitu. Karena memang sebenarnya ya sama aja kayak penyakit yang lain kan, COVID-19 iya, betul. Gitu. Apalagi sekarang misalnya ngerasa udah divaksin, lebih pede. Mungkin pede aja, padahal nggak gitu konsepnya, beda lagi. Anggaran buat beli masker udah dihilang-hilangin, masker yang ada di rumah juga udah disobek-sobekin. udahan COVID-nya. Itu yang harus hati-hati. Jangan sampai ada pemikiran ke situ ya. Iya. Kalaupun misalkan iya, COVID selesai gitu, COVID nggak ada gitu. Ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya sih. Prokes itu tetap aja bagus. Kalau kita suruh cuci tangan ya bagus lah. Semakin bersih lah, steril tangan kita kan. Benar. Gitu. Malah kemarin itu sepertinya memang kekhawatiran dari pemerintah pusat sampai daerah, dari presiden, gubernur sampai bupati, wali kota. Sampai kemarin ada apel juga itu kan, nyebarin lagi masker kemarin waktu Pak Bupati dengan BPBD Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Bekasi itu kan dibikin tim-tim khusus lagi untuk membagikan masker ke tempat-tempat keramaian, ke pasar, ke SGC dan sebagainya. Nah itu kan salah satu bagaimana untuk mengingatkan kembali masyarakat supaya jangan terlalu euforia kan kayak gitu. Jangan terlalu terbawa euforia ya. Betul. Karena memang sebenarnya COVID itu ya masih ada gitu. Ya. Bukan berarti dengan kita sudah vaksin 2 kali kita nggak bisa positif lagi, masih bisa kalau kitanya abai. Betul. Kayaknya seru banget deh hari ini. Iya. Tapi nanti kita akan bahas informasi soal Kabupaten Bekasi di segmen selanjutnya kali ya. Oke. Di sesi selanjutnya. Nah, penasaran kita akan bahas di episode selanjutnya akan bahas apa? Pokoknya buat sahabat WMTV saksikan terus program acara Kata Kang Ius ya di WMTV setiap hari Jumat setelah salat Jumat. Nah, ya dan yang pasti kalau misalnya ada salah
ucap atau salah kutip. Salah kutip, salah Ya. informasi. Ya, silakan nanti untuk lebih lengkapnya informasi-informasi seputar agenda kegiatan inovasi-inovasi dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Betul. Silakan bisa diklik di www.bekasikap.go.id. go.id Di website atau pemerintah Kabupaten Bekasi. atau sahabat Wibang Mukti mau tahu nih data COVID, data vaksin, kalian juga bisa lihat di websitenya pikokapsi.bekasikap.go.id. Dan sahabat Wibang Mukti juga bisa saksikan terus Wibang Mukti TV karena di situ juga kita selalu menginformasikan apa yang sedang terjadi di Kabupaten Bekasi, ya Bang ya. Salah satunya dengan program acara Kata Kang Yunus ini. So, sahabat Wibang Mukti, Kang Yunus terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Semoga ada pembahasan yang lebih seru lagi dari hari Siap. ini. Tetap semangat ya. Betul, tetap semangat dan jangan lupa tetap berani ya. Kalau kata Pak Denny Ramdan. Ya, betul ya. Semangat berani untuk bersama-sama membuat COVID ini turun dan berani untuk kembali bangkit secara ekonomi. Betul. Kita berdua pamit undur diri, Kang Yus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.